saya Nugraha Putra, biasa dipanggil Ranu. Alamat Dusun Campurjo, Desa Mrumpung, Kecamatan Kepung. Budidaya bibit lele. Saya ceritanya itu terinspirasi dari teman. Ada yang budidaya pembibitan lele. Akhirnya kepingin ikutan budidaya bibit lele, bukan konsumsi. Keinginan membuat ikan lele itu tahun 2018 dan akhirnya punya kolam itu di tahun 2019. Mulai awal produksi 2019. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Jika berbicara tentang ikan lele, yang kita bayangkan pasti pecel lele atau lalapan yang enak. Masih ada lagi nugget lele, keripik ikan lele, bahkan brownies lele dan produk-produk lainnya. Ikan lele masih laku keras di pasaran hingga saat ini. Bahkan semakin hari permintaannya semakin besar karena didukung oleh adanya kreativitas UMKM dan adanya media sosial yang memviralkan berbagai produk olahan lele. Oleh karena itulah, banyak orang yang ingin terjun dalam bisnis pembesaran ikan lele. Nah, bagaimana dengan cara pembibitannya? Simak video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Inilah dia cara budidaya lele pembibitan, hasilkan bibit berkualitas tinggi. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Kalau masalah ukuran kolam itu tergantung orangnya aja sih ya. Bentuk kolam, kemiringan lantai juga diperlukan. Sebelum pemijahan itu kolam ya kalau habis jadi setidaknya dibersihin pakai daun pepaya. Kalau sini sih langsung cat air lah, cat thinner. Fungsi cat itu menghilangkan bakteri-bakteri yang pada semen. Kalau kolamnya semen ya, itu menghilangkan bakteri pada semen. Kalau terpal mungkin memakai rendaman catfish, pakai catfish gitu. Sebelum membuat kolam dirancang dulu gimana letak, gimana kan langsung jadi permanen. Terpal kan itu cuma cukup beberapa tahun aja sudah ganti. Tapi kalau semen kan udah permanen, mungkin retakan doang, cat yang luntur gitu doang mungkin. Persiapkan kolam. Seperti halnya proses budidaya ikan yang lainnya, proses pembibitan ikan lele juga diawali dengan persiapan kolam. Sebenarnya, banyak sekali jenis kolam yang dapat dipakai untuk budidaya ikan lele. Namun kali ini kita akan membahas kolam semen. Mengapa kolam semen, sahabat? Karena kolam semen pastinya lebih kuat, awet, dan tidak mudah rusak. Bahkan bisa digunakan berkali-kali untuk budidaya ikan. Hal ini berbeda dengan kolam tanah ataupun terpal yang punya risiko rusak dan memerlukan pembaruan. Selain itu, pH air pada kolam semen relatif lebih stabil. Tingkat keasaman yang tidak berubah akan berdampak baik bagi ikan lele yang dipelihara. Jika kita membuat kolam semen permanen ukuran 2 meter x 5 meter saja bisa menampung sekitar 30.000 bibit lele loh. Namun setelah membuat kolam, jangan langsung memasukkan ikannya ya, karena bakteri semen harus dibersihkan atau dihilangkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah panen pun seperti itu juga. Kolam harus dikuras, dibersihkan, dan dibiarkan dulu sekitar 3-5 hari sebelum diisi ikan baru. Jika sahabat ingin menjadi pembibit ikan lele atau hanya menjual bibitnya saja, jangan lupa juga untuk mempersiapkan kolam pemijahan. Kolam ini biasanya lebih kecil dari kolam pembesaran, namun harus dilengkapi oleh icuk aren sebagai tempat menaruh telur ya sahabat. Setelah kolam itu induk diperlukan dirawat secara baik, insya Allah hasil itu bisa maksimal lah, hasil dibuat. Cara pemilihan induk bisa dilihat dari postur, usia, setidaknya usia induk,
usia telur itu nanti baru dipijahkan. Dari induk, kayak induk habis dipijahkan ya, itu selama dirawat aja selama 8, kalau saya rawat dalam 8 bulan, 8 sampai 10 bulan itu baru saya pijah lagi. Yang terpenting itu dirawatlah, dipakan rutin, kasih pakan yang berprotein gitu. Mungkin kalau makan berprotein terus sih bisa 6 bulanan itu bisa dipijahkan lagi lah. Tapi semakin lama usia induk, usia telur yang diinganu induk itu semakin baik. Seleksi induk ikan. Selanjutnya, penting sekali untuk menyeleksi induk ikan agar menghasilkan bibit ikan lele yang berkualitas. Kegiatan pembenihan ikan lele wajib diawali dengan seleksi indukan. Induk yang akan dipilih adalah induk jantan dan betina yang matang gonat. Ciri-ciri induk betina, ikan lele adalah genital papila berbentuk bundar atau oval. Bagian perut relatif lebih besar, gerakan lambat, jika diraba bagian perut terasa lembek dan alat kelamin berwarna kemerah-merahan. Sedangkan induk jantan dicirikan dengan genitalnya meruncing ke arah ekor, perut ramping, dan pada ujung alat kelamin berwarna kemerahan. Selain itu sahabat, ada perubahan warna tubuh menjadi coklat kemerahan. Untuk menghasilkan bibit yang berkualitas, kita juga harus memperhatikan postur tubuh indukan. Pilihlah indukan yang besar, sehat, dan tidak cacat. Perawatan indukan ini juga sangat berpengaruh loh terhadap kondisi anakan lele yang dihasilkan nantinya. Jadi beri nutrisi yang baik dan jaga agar tidak stres sebelum proses pemijahan berlangsung. Kalau yang saya tahu pemijahan itu ada 2, sistem alami dan stripping. Tapi saya masih memakai sistem alami. Kalau alami yang diperlukan ijuk itu atau pakai baring itu bisa. Pagi kita memilih induk ya. Pagi milih induk, nanti baru ditaruh kolam yang mau dibuat pemijahan tadi pagi. Naruh pagi atau sore itu bisa. Ya lebih baik itu sih 1:1 ya. Itu lebih baik. Cuma kalau ditambah itu bisa pakai 1:2, jantan 1, betinanya 2, itu bisa. Belum tentu juga sih, walaupun 1:1 itu belum tentu hasilnya gimana, itu belum tentu. Tapi alhamdulillah saya menggunakan cara 1:1 itu hasilnya ya maksimal lah. Berbagai macam cara pemijahan lele. Setelah indukan lele siap dipijahkan, sekarang saatnya mempelajari berbagai cara pemijahan yang dapat kita lakukan. Pada dasarnya sahabat, cara pemijahan ini dibagi menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Kedua jenis pemijahan ini biasanya dapat dibagi lagi ke dalam jenis pemijahan yang lainnya. Langkah pertama untuk pemijahan ikan lele secara alami adalah dengan memilih induk betina dan jantan yang sudah matang gonat. Pilih sepasang ikan lele yang memiliki bobot seimbang. Tujuannya agar salah satu indukan tidak ketakutan terhadap induk lainnya. Keseimbangan bobot sangat berpengaruh ya terhadap keberhasilan pemijahan. Metode lain dari pemijahan ikan lele sahabat adalah dengan menyuntikkan hormon perangsang. Hormon untuk penyuntikan yang baik dijual antara lain adalah Ovaprim dan Korulon. Hormon akan mempengaruhi kelenjar hipofisa yang berfungsi merangsang pertumbuhan dan pematangan sel telur. Sebelum proses pemijahan ikan lele dilakukan, siapkan terlebih dahulu kolam tempat memijah. Kolam yang ideal untuk pemijahan adalah panjang 2-3 meter, lebar 1-2 meter, dan kedalaman 1 meter. Sebaiknya dasar kolam terbuat dari semen atau fiberglass agar mudah mengawasi telur hasil pembuahan. Sebelumnya sahabat, kolam harus dikeringkan dan dijemur, kemudian diisi air sedalam 30-40 cm. Gunakan air yang berkualitas baik, bersih dan juga jernih. Kemudian pasang kakaban, bisa dibuat dengan ijuk yang dijepit dengan bambu seukuran area kolam.
Gunakan pemberat agar kakaban tersebut tenggelam tidak mengapung di atas permukaan air. Kakaban berfungsi agar telur hasil pemijahan tidak berhamburan dan mudah untuk dipindahkan. Buatlah kakaban sekokoh mungkin ya, agar tidak berantakan oleh indukan yang aktif. Air untuk pemijahan ikan lele harus kaya akan oksigen. Oleh karena itu, berikan aerasi pada kolam pemijahan atau apabila tersedia sumber air yang cukup, buatkan aliran masuk dan juga keluar. Atur debit air sebanyak 2-3 liter per detiknya. Waktu yang tepat untuk memasukkan indukan ke dalam kolam pemijahan sahabat adalah pada sore hari. Biasanya, ikan lele akan memijah sekitar pukul 23 hingga pukul 5 pagi. Setelah proses pemijahan ikan lele, kolam harus segera ditutup untuk mencegah induk ikan meloncat keluar kolam. Pada pagi harinya, biasanya proses pemijahan sudah selesai. Telur akan menempel pada kakaban. Telur yang berhasil dibuahi berwarna transparan, sedangkan yang gagal berwarna putih susu. Setelah proses pemijahan selesai nih, segera angkat induk dari kolam pemijahan ikan lele. Hal ini untuk menghindari telur disantap oleh indukan ikan. Karena setelah proses pemijah, induk ikan betina akan merasa sangat lapar. Selanjutnya, telur yang telah dibuahi ditetaskan. Penetasan bisa dilakukan di kolam pemijahan ataupun di tempat lain seperti akuarium, fiberglass, ataupun kolam terpal. Selama proses penetasan, suplai oksigen atau aerasi harus dipertahankan ya, dan suhu distabilkan pada kisaran 28-28 derajat Celcius. Setelah menetas, tidak perlu waktu lama loh untuk menjual ikan-ikan kecil lele ini sebagai bibit. Bagaimana sahabat, tertarik menjadi pengusaha bibit ikan lele juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.